Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiona Dani Nadira Iwan dari Program Studi Antropologi Sosial Angkatan 2020 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Saya akan menceritakan sebuah folklore dari Bekasi, yaitu Buaya Putih di Kali Bekasi. Selamat menikmati. Konon, pada zaman dahulu kala, ada seorang jawara sakti mandraguna mempunyai ilmu silat bagasasi yang tinggi. Sang jawara yang juga seorang mandor itu selalu berpakaian ala khas jawara lengkap dengan goloknya. Ia tinggal di pinggir kali Bekasi. Sang jawara memiliki seorang anak gadis yang sangat cantik jelita. Selain cantik, gadis itu juga seorang pendekar silat yang hebat, dengan jurus-jurus andalannya yang unik dan sulit ditebak. Namun hingga beranjak dewasa, sang putri belum memiliki suami. Sebagai seorang jawara yang disegani, bapak si gadis tidak mau sembarang memilih menantu. Akhirnya ia pun menggelar sebuah tantangan kepada para pemuda di sekitarnya. Saudara-saudara sekalian, seperti yang sudah saudara ketahui, anakku kini sudah beranjak menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Sudah waktunya ia menikah dan mempunyai keluarga. Dengan ini, aku mengadakan sayembara. Barang siapa yang berhasil mengalahkan anakku dalam ilmu bela diri, maka lelaki tersebut dapat menikahi anakku, kata sang jawara dengan suaranya yang lantang. Jika saudara sekalian mempunyai keluarga, teman, atau handai tawulan, sampaikanlah kepada mereka perihal sayembara ini. Biarlah yang terbaik yang akan menang. Berita tersebut tersebar dengan cepat ke seluruh penjuru, bahkan hingga keluar Bekasi. Akhirnya pemuda pendekar silat dari seluruh penjuru Bekasi, Depok, Bogor, dan Sunda Kelapa berbondong-bondong datang untuk mengikuti dan mencoba memenangkan sayembara ini. Mereka berkumpul dengan entah harapan agar dapat mempersunting putri sang jawara yang terkenal dengan kecantikannya, ataupun entah karena tergiur harga sang jawara. Pertandingan terus bergulir, sejumlah peserta terus bertumbangan. Matahari pun mulai tampak tenggelam di ufuk barat. Sampai saat ini belum ada peserta yang berhasil mengalahkan si gadis. Si gadis memang memiliki stamina yang luar biasa, hingga kini ia masih mampu menjatuhkan lawan-lawannya. Hingga akhirnya muncullah seorang pemuda entah dari mana. Pemuda itu tiba-tiba muncul di sekitar rumah sang jawara yang terletak bersebelahan dengan sungai Bekasi. Pemuda itu pun mendaftarkan diri untuk mengikuti sayembara ini. Ia naik ke atas arena pertandingan dan langsung mengambil kuda-kuda. Si gadis heran dengan kuda-kuda yang dibuat oleh si pemuda. Selama ini dia belum pernah melihat lawan yang menggunakan kuda-kuda seperti yang dipergerakkan oleh si pemuda. Entah jurus apa yang pemuda itu pakai, si gadis melancarkan serangan terlebih dahulu. Namun gerakan si gadis seperti sudah terbaca oleh sang pemuda. Semua serangan tersebut dapat ditangkis dengan mudah. Hal tersebut membuat sang gadis kewalahan. Akhirnya sang gadis pun mengaku kalah. Sang jawara merasa sangat gembira. Akhirnya ia dapat menemukan menantu yang sebanding dengan kehebatan anaknya. Sesuai dengan janji yang telah ia buat sebelumnya, sang pemuda dan gadis akan dinikahkan dengan pesta yang meriah selama 7 hari 7 malam dengan keluarga pemuda yang ikut memeriahkan acaranya. Semua makanan dan minuman disuguhkan kepada tamu yang hadir. Pada hari ke-7, rombongan keluarga si pemuda pun memohon pamit dan meninggalkan pemuda itu di rumah sang jawara. Kini sang pemuda dan sang gadis telah menjadi pasangan suami dan istri. Setelah menikah, kehidupan keluarga baru itu tidak pernah sebaik ini. Mereka memadu kasih selayaknya dua orang yang sedang kasmaran. Si gadis tak pernah meragukan sang suami, walaupun mereka baru bertemu 1 kali. Segera mereka dikaruniai seorang anak. Si pemuda menjaga istri dan buah kasih sayangnya dengan sepenuh hati hingga lahirlah seorang anak laki-laki yang sehat. Setelah kelahiran anak mereka, sang suami tiba-tiba mengajak istrinya untuk berbincang serius. Pembicaraan serius ini berlangsung di teras rumah mereka yang berada di pinggir sungai Bekasi. Pemandangan yang indah dan tenang itu menjadi saksi bisu pembicaraan mereka. Dengan penuh pertimbangan, sang suami pun memulai pembicaraannya dengan istri tercintanya. Saat itu sang suami akhirnya menjelaskan tentang jati dirinya yang asli, bahwa dirinya adalah Raja Buaya Putih dari Kali Bekasi. Mendengar hal itu, sang istri tentu merasa kaget dan keheranan. Namun, ia tetap mendengarkan penjelasan dari sang suami. Ternyata, niat sang suami mengikuti sayembara untuk menikahinya karena demi menyelamatkan alamnya yang sedang dikuasai oleh seorang raja siluman yang begitu kejam dan jahat. Satu-satunya cara untuk mengalahkan raja siluman itu adalah dengan anak keturunan dari manusia. Oleh sebab itu, sang suami meminta agar dapat membawa anak mereka pergi ke alamnya.
Mendengar hal tersebut, sang istri sangat sedih dan kecewa. Sang suami pun ikut merasa sedih dan bersalah karena permintaannya yang sangat kejam untuk memisahkan istrinya dengan anaknya. Namun sang suami juga tidak memiliki pilihan. Akhirnya sang istri menetapkan keputusannya. Ia akan merelakan sang suami dan anaknya untuk pergi mengalahkan Raja Siluman yang kejam itu, dengan syarat agar sang suami terus menjaga buah hati mereka. Mendengar jawaban sang istri, membuat sang suami semakin sedih dan bersalah. Namun misi tetaplah misi, sehingga dengan berat hati ia harus meninggalkan istrinya. Ia dan anaknya pun berubah wujud menjadi seekor buaya putih, dan perlahan-lahan mereka memulai perjalanan menuju Kali Bekasi. Mereka terus menyusuri Kali Bekasi menuju hulunya. Mereka terus berenang hingga akhirnya tidak terlihat lagi. Sang istri yang melihatnya hanya bisa menangis karena harus kehilangan suami dan anaknya. Namun ia juga merasa tenang karena tahu bahwa anaknya dijaga oleh suaminya. Setelah kejadian tersebut, setiap hari sang istri selalu datang ke tepi Kali Bekasi untuk membersihkan sampah yang ada, sehingga airnya tetap terjaga bersih dan jernih. Sang istri yakin dengan Kali Bekasi yang bersih, hidup suami dan anaknya akan menjadi nyaman. Sang istri pun berpesan kepada anak keturunannya agar selalu menjaga Kali Bekasi dan tidak mengusik penghuni Kali Bekasi.